Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Segenap pengurus takmir Masjid Al-Muttaqin, aliansi subuh, dan segenap jamaah yang berbahagia, mari kita bersama berucap hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita hidup di atas bumi yang dipilih oleh Allah, tempat yang sangat ideal untuk menampakkan, mengejawantahkan fungsi dan tugas kita. Fungsi kita yang pertama sebagai khalifah, memakmurkan bumi. Yang kedua, tugas sebagai seorang hamba yang harus mengabdi, menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bumi yang kita tinggali ini ternyata tidak diam. Dia bergerak pada dirinya yang disebut dengan gerak rotasi. Jadi bumi yang kita tinggali ini, dia berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Yang satu kali putaran selama 24 jam. Itu yang disebut dengan gerak rotasi. Di samping itu, bumi yang kita tinggali juga bergerak, berputar, mengelilingi pusat atas surya di galaksi Bima Sakti, yaitu matahari. Jadi jangan dikira bumi kita itu diam. Dia berputar pada dirinya dan juga berputar mengelilingi matahari. Satu kali putaran mengelilingi matahari selama 1 tahun. Artinya apa? Bukan saja bumi, matahari yang kelihatannya diam, ternyata dia juga berputar pada dirinya. Dan dia juga berputar mengelilingi pusat semesta. Jadi semesta ini bergerak. Itulah yang disebut dengan tawaf. Disebut dengan apa? Tawaf. Dan kita setiap hari juga harus tawaf, karena kalau tidak akan terpelanting. Makanya setiap hari kita ketemu subuh, duhur,
asar, maghrib, isya, besok begitu lagi, lusa begitu lagi, nanti 1 tahun ketemu Ramadan, Zulhijjah, haji. Jadi kehidupan kita ini juga berputar, bergerak. Itulah yang disebut dengan tawaf kehidupan. Makanya jangan bosan, kita berputar ketemu subuh, besok subuh lagi, umur panjang lusa subuh lagi. Memang begitulah tawaf. Itulah hakikat tawaf yang sesungguhnya. Adapun tawafnya orang yang di Mekah mengelilingi Ka'bah, itu adalah tawaf syariat. Jadi orang yang secara simbolik pergi ke Baitullah menemui Allah harus pakaiannya khusus dan dia tawaf, namanya tawaf syariat. Tawaf hakikat yang kehidupan ini, tawaf itulah yang disebut jalan yang lurus, siratal mustaqim. Siratal mustaqim, jalan yang lurus itu di mana? Nah, masih ingat? Di sini, saat ini, sekarang ini, bukan nanti. Apalagi yang nanti digambarkan yang ngeri-ngeri. Lebar jalan itu seperti rambut dibelah. Nah, itu bahasa sanepo, bahasa kiasan, bahasa metafor, bahasa amsal, tapi dipahami tekstual sehingga gambarannya orang di akhirat itu ngeri sekali. Kalau bisa, saran saya Jama'al Muttaqin nggak usah lewat-lewat yang jembatan seperti itu. Kalau ada, nggak usah dihisap-hisap kalau perlu, langsung-langsung aja. Mau yang langsung-langsung atau yang singgah-singgah? Masalahnya di dunia kita suka langsung atau singgah, nah, itu masalahnya. Nah, jadi jalan yang lurus itu nama lainnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah jalan yang kita lewati, dan jalan itu sudah dilewati oleh para nabi, para sidikin, para syuhada, orang-orang soleh. Makanya ayatnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang menuju kepada nikmat yang sudah dilewati oleh mereka. Mereka itu siapa? Alaihim itu ya minan nabiyyin, para nabi-nabi sudah lewat. Mereka sudah lewat jalan siratal mustaqim, jalan yang benar, jalan yang tepat itu. Itulah perlunya memahami teks-teks Quran supaya metodologi kita untuk memahami itu tidak doktrinitas. Jadi agama itu tidak semuanya rasionalitas, tapi akal itu digunakan untuk memahami, bukan untuk mengakal-ngakali sebagaimana orang salaf. Mudah-mudahan semua kita nanti di akhirat bertemu, berjumpa, membersamai beliau di surga. Ya, kalau agak berbeda tingkat ya minimal dapat pengakuan sebagai umatnya. Nah, ini tema bisa jadi 4 episode supaya kita memperoleh gambaran yang komprehensif, yang utuh tentang konsep-konsep berpasangan, berumah tangga, sehingga konsep itu memang tidak sempurna kita bumikan, tapi minimal mendekati. Biarlah yang sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran, ini dalam perspektif Quran,
Tidak banyak ayat, tidak banyak ayat. Itu dalam hitungan para pakar cuma 6 ayat. Yang ayat itu diawali dengan tasbih. Jadi kalau ada ayat Quran diawali dengan tasbih, itu nggak main-main. Kenapa nggak main-main? Karena Allah mempertaruhkan kesuciannya. Ini nggak main-main. Allah mempertaruhkan kemuliaannya. Dari sekian ayat, yang ayat itu diawali dengan tasbih, Allah mempertaruhkan kesuciannya, adalah ayat yang berbicara tentang berpasangan. Meskipun sesuatu itu hebat, kalau tidak diawali dengan tasbih, biasa-biasa saja. Dari sekian ayat, yang Allah mempertaruhkan kesuciannya adalah ayat yang berbicara tentang berpasangan. Itu ada di Quran surah Yasin ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah. Nah itu subhanallah. Coba bandingkan dengan ayat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka itu terjemahannya maha suci, tapi bukan tasbih. Padahal ini berbicara alam semesta. Berbicara alam semesta, Allah biasa-biasa saja. Tapi bicara berpasangan, bicara Isra Mi'raj itu pakai tasbih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, itu pakai tasbih. Tapi bicara langit, bumi, alam semesta, hanya cukup tabarokalladzi biyadihil. Tabarok itu artinya maha suci. Ternyata ketika ayat Quran itu diawali dengan tasbih, itu dampak sosialnya luar biasa. Bahkan pro kontra, bahkan ada yang mengingkari, sampai Allah menurunkan, mempertaruhkan kesuciannya karena orang nggak percaya. Kalau di surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk, maha suci Allah, itu pakai tabarok bukan tasbih. Karena biar orang-orang agama apapun, kalau ditanya itu yang menciptakan langit siapa? Tuhan. Dia pasti mengarah kepada Tuhan. Yang menciptakan bumi, ya Dia. Laut Dia, yang beri rezeki Dia, yang beri kehidupan Dia. Jadi orang itu jawabannya sama. Tapi kalau Isra Mi'raj, kalau berpasangan, kenapa Allah mempertaruhkan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, maha suci Allah yang menciptakan segala makhluk itu berpasangan. Kok pakai mempertaruhkan kesuciannya? Karena berpasangan termasuk satu objek yang banyak diingkari oleh manusia. Mungkin di dunia Islam tidak, makanya melihatnya jangan spektrum yang kecil, mikro. Di barat itu orang tidak percaya lembaga pernikahan.
bikin ribet, bikin repot, tanggung jawab segala macam. Di barat itu nggak percaya. Ada yang berpasangan tapi konslet. Maksudnya konslet? Nah, nggak connect, sama-sama plus. Laki-laki menikah dengan, ya nggak menyala lampunya itu. Wanita menikah dengan wanita, itu tidak connect. Itu termasuk bagian penentang fitrah. Dan itu jadi undang-undang. Jangan dikira Indonesia itu nggak diintimidasi, Pak. Kalau kamu mau dapat bantuan harus dilegalkan ini. Cuma meskipun agak sedikit-sedikit kurang sempurna, ya fasik-fasik sedikit, negara kita tetap konsisten. Nggak bisa. Mayoritas penduduk kami itu Muslim. Itu minta diundangkan, ada bantuannya besar. Coba. Kira-kira di saat kita lapar, haus, susah, butuh duit, orang datang membawakan duit, senang apa tidak? Nah, itu fitrahnya senang. Tapi disuruh bertukar akidah, mau tidak? Yang benar. Bapak puasa Ramadan, disuruh batalkan, dikasih duit 1 juta, mau nggak? Kalau 2 juta, 10 juta, kalau 1 miliar. Nah, ini sudah mulai oleh. Itu terjadi. Mereka sudah membuat komplotan besar. Nah, kita di sini internal umat Islam yang kita jadikan musuh siapa? Teman-teman kita sendiri. Dia sudah membuat korporat, lembaga, institusi untuk memasukkan nilai-nilai. Kita masih berkutat saling serang satu dengan yang lainnya di podium-podium. Makanya jangan heran kalau dakwahnya itu hanya sektarian. Seruan terhadap kelompok, tidak seruan terhadap universalitas dari ajaran Islamnya. Itu harus disadari. Ya, suatu saat kalau ada kesempatan kita bicara fikih lah, perbandingan fikih mazhab, perbandingan mazhab, supaya kita paham. Karena ada teman-teman kita itu kurang menghormati kita. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i itu membaca Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari suratul Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i, mau jahar atau sir, ya bacalah supaya kami tenang. Karena kalau anda nggak baca, sholat kami nggak sah. Itu dalam mazhab Syafi'i begitu. Karena anda mengurangi 1 ayat dari Al-Fatihah. Hormatilah pendapat itu. Bukan langsung naik seolah-olah sok jagoan. Bukan, kita nggak tahu hukum, kita tahu hukum. Di Madinah saja dibaca meskipun sir. Nah, kita tidak sehebat ulama-ulama itu. Ini kadang-kadang orang yang bermazhab Syafi'i itulah makanya kadang-kadang resah kita, sholatnya jadi munfarid. Kita ingin ke masjid berjamaah, begitu biar sir nggak dibaca, waduh ini jadi sholat sendiri kan. Kenapa? Karena ketika tidak dibaca 1 ayat dari Fatihah itu hilang. Karena dalam mazhab Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim bagian dari suratul Fatihah. Nanti ada di perbandingan mazhab, nanti bicara yang begitu. Jadi berusaha dakwahnya dakwah yang universalitas, seruan terhadap Islam. Islam itu kaya dengan panorama, dengan pelangi, warna-warni yang indah, dan itu sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak zaman Rasulullah itu sudah terjadi. Terus kita mau muncul belakangan, mau lebih hebat mengatasnamakan beliau, tapi bersikap tidak seperti beliau, itu tidak bijak. Itu. Nah, jadi oleh karena itu, mari kita tetap menjaga kebersamaan, karena sesungguhnya faktor eksternal dari luar itu mereka strateginya canggih, terstruktur, pakai manajemen yang profesional. Kita nggak pakai manajemen, pokoknya rame-rame gitu aja. Harus pakai strategi. Nah, itu.
Jadi oleh karena itu kita kembali berbicara konteks daripada fokus kita, yaitu berbicara tentang berpasangan. Jadi itu fitrah. Di barat itu nggak percaya, dan dia menginginkan menyuntikkan ke negara-negara muslim untuk merusak masyarakatnya. Makanya sekarang itu termasuk orang yang mau berpasangan lewat satu pintu nikah itu menghidupkan sunnah di saat sunnah diserang, diterbengkelaikan. Itu termasuk menghidupkan sunnah. Karena berpasangan itu fitrah, banyak diingkari, mereka nggak percaya. Ada yang melakukan tapi sejenis, ada yang benar tapi tidak lewat pintu yang benar. Tidak lewat pintu yang benar itu apa? Berpasangan tapi tidak lewat pintu yang disediakan agama, yaitu kalau nggak mau disebut agama, ini kalau di kampus bahasa kami bukan agama, yaitu dengan etika budaya sosial manusia. Cuma nggak mungkin saya ceramakan begitu di sini, karena orang-orang non muslim kalau dia melalui pintu nikah itu juga, bahkan pernikahan di masa jahiliyah, begitu dia masuk Islam, apakah perlu mengulang lagi pernikahannya? Tidak perlu, kata Nabi. Itu diakui oleh agama. Padahal waktu nikah di masa jahiliyah. Jadi itu sudah menjadi etika sosial yang umum. Mau berpasangan, suku primitif pun ada aturannya. Kalau dalam agama, pintunya nikah. Ada tidak orang berpasangan tapi tidak lewat pintu itu? Berpasangan, suami laki-laki wanita punya anak, kontrak rumah, bisnisnya sukses, punya rumah, tapi nggak nikah. Ada nggak? Ada. Itu yang disebut dengan apa tadi? Coba yang keras. Jadi itu ada, itu ada. Makanya ketika Kota Madia Makassar menyelenggarakan pernikahan massal, itu yang nikah bukan saja bujangan, tapi orang sudah punya anak 3 baru nikah. Kenapa baru nikah? Karena kami nggak pernah menikah. Lu bagaimana? Karena kami keterbatasan ekonomi sehingga kami nggak nikah. Waduh, itu yang buat kita sedih. Padahal meskipun dengan sederhana pun tetap harus menikah. Nggak apa-apa. Kita ada mahar, ada saksi, walinya mana, kita nikahkan. Hidangannya ya nggak usah banyak-banyak, cukup rokok-rokok unti. Sah apa tidak nikahnya? Nah, undang Pak Imam, undang Pak Imam. Tapi ada yang begitu. Makanya Allah mempertaruhkan kesuciannya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan segala makhluk serba berpasangan. Semua makhluk. Baik mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Baik apa yang ditumbuhkan oleh bumi, jenis manusia maupun makhluk yang tidak diketahui manusia, semuanya berpasangan. Hidup yang kita jalani aja, ada siang, ada siang terus menerus mendidih itu air laut, darah manusia bergolak, binasa kita. Malam terus menerus beku air laut, susah dipompa oleh jantung darah kita, berhenti kehidupan. Ada senang, ada susah. Senang terus menerus nggak pernah susah, itu orang akan takabur, akan menjadi sombong. Dikasih susah supaya tidak sombong. Susah terus menerus, nggak ada senangnya. Nah, itu orang bisa frustasi, depresi, putus asa. Itu bahaya bagi akidah. Itu semuanya diciptakan oleh Allah berpasangan supaya balance. Ada kaya, ada miskin. Kalau orang semua kaya, nggak bergerak kehidupan ini, nggak bergerak kehidupan ini. Siapa yang mengurusi sampah, bersihkan selokan? Semuanya orang kaya.
Jadi semuanya berkah bagi kehidupan, semuanya berkah bagi kehidupan. Buah salak itu tidak akan berbuah lebat kalau tidak dikawinkan. Nggak percaya? Tanya sama orang Amerika, banyak salaknya. Betul ya? Di Jambi ada orang nanam korma, sudah besar, kok nggak tumbuh-tumbuh, sementara di Madinah 5, 6, 7 tahun sudah berbuah. Ini kok nggak berbuah-buah 20 tahun. Ternyata yang ditanam laki-laki pejantan semua. Bagaimana mau berbuah? Tumbuh-tumbuhan berpasangan. Binatang juga demikian. Itu di lautan lepas tuh di sekelompok ikan bermigrasi bermil-mil jauhnya hanya untuk menemui pasangannya agar tersalurkan naluri berpasangan. Tersalurkan. Apalagi makhluk itu bernama manusia. Jadi ini bahasan kita panjang nanti, nggak apa-apa Pak Imron ya. Nanti 4 episode insya Allah supaya utuh, ada gambaran dasar, ada gambaran teori, ada praktisnya dan teknisnya bagaimana supaya ini. Dan ada yang saya janjikan sama Pak Ibe itu belum, tapi sudah saya temukan kitabnya. Nah, tinggal di fotokopi. Itu kitab klasik, saya bongkar, saya ingat terus itu janjinya. Karena beliau ingin tahu bagaimana cara mengendarai sepeda motor yang baik. Itu saya bongkar di mana ini kitab lama, kitabnya kitab klasik kecil itu, dan itu kitab Torekoh. Coba bayangkan orang Torekoh berbicara begitu dan indah sekali Pak. Jangan dikira orang Torekoh, orang yang bertasawuf itu hanya berbicara hubungan dengan Tuhan. Tidak, itu ilmunya luar biasa di situ. Tinggal saya fotokopikan. Saya ingat terus, saya catat siapa yang pernah saya janji belum saya tepati, itu saya catat semuanya. Karena kalau belum ketemu mau dia apa? Nah, ternyata waktu bersih-bersih, bongkar-bongkar, ngatur kitab, ketemu. Wah, ini saya teringat Pak Ibu. Ada beberapa saya janjikan itu dan nanti saya akan berikan. Cuma nggak bisa dibahas di sini karena itu harus dibaca masing-masing, nanti diedarkan ya. Karena agak sedikit vulgar tapi religius. Nah, vulgar tapi sangat religius sekali. Ternyata belum belum tahu cara mengendarai sepeda motor yang baik, padahal sudah pergi kemana-mana touring. Pergi kemana-mana touring. Apalagi makhluk itu bernama manusia. Coba, kalau hidup di dunia itu hanya dihuni oleh kaum laki-laki saja, kita saja, nggak ada wanita. Bagaimana Pak Umar? Oh, itu bahaya itu. Itu anarkis, brutal ya. Jadi nggak bisa. Itu fitrah. Kalau laki-laki saja nggak ada wanita, hidup itu hambar. Bagaikan makan sayur tanpa garam. Itu di Mesir ada penelitian. Ada beberapa pemuda diberi 2 pilihan. Anda bersama wanita tapi hidup susah, atau hidup bergelimang harta tapi tidak boleh dekat-dekat wanita. 100% memilih biar hidup susah, yang penting bersama wanita. Pilihannya itu. Saya masih ingat yang meneliti namanya Dr. Munahilmi. Beliau sekarang jadi dosen tafsir di UIN Syarif Hidayatullah atau di mana itu. Itu. Jadi ternyata 100% responden pilihan biar hidup susah, yang penting berpasangan. Jadi kalau bapak berpasangan, punya keluarga, punya istri, hidup susah, nikmatilah. Harus di-manage dengan baik. Nanti kalau bicara teknis, menarik lagi nanti teknisnya. Karena ada beberapa ikatan yang harus kita perhatikan. Karena tali temalinya itu harus dijaga dengan baik, dirawat, dikasih oli supaya talinya tidak putus. Putus 1 ada 2, 2 putus ada 3, 3 putus ada yang keempat.
Kalau 4 ini putus, ya ini sudah wassalam. Itu. Nah, apalagi makhluk itu bernama manusia. Karena naluri berpasangan itu adalah fitrah, kebutuhan dasar. Islam, agama Islam itu kan mengklaim dirinya. Islam itu mengklaim dirinya sebagai agama fitrah. Islam, saya mau mengamalkan kamu. Saya punya kebutuhan dasar berpasangan. Apa solusinya? Ternyata solusi yang diberikan adalah nikah. Oh, berarti kamu fitrah benar. Karena ada agama itu tidak fitrah. Ada elitnya, ulamanya, rahibnya, tokoh agamanya tidak boleh menyalurkan naluri berpasangan. Haram. 100% totalitas pelayanan terhadap Tuhan. Saya bersyukur itu bukan Islam. Bahagialah Pak Umar. Karena kalau Islam melarang ketua aliansi subuh, Pak Imam, Ustaz, anggota nggak boleh berpasangan, bubar kita. Lebih baik dibubarkan saja. Nggak bisa. Itu ada, tapi saya nggak sebut nama agamanya karena publis. Nanti takut sedikit-sedikit nanti dianggap kita ini. Padahal ada mereka. Tapi mereka mengkhianati ajarannya, tidak mengamalkan itu, bahkan pilih mengundurkan diri untuk hidup fitrah itu. Tapi ada ajaran agama sampai tua gak boleh. Begitu dilarang di tempat sucinya, di tempat mihrabnya, di tempat ibadahnya terjadi penyimpangan. Mau apa kalau begitu? Fitrah dibendung-bendung, ambrol. Seberapa kuat bentengnya, ambrol. Dan itu sudah menjadi rahasia dunia. Sudah jadi rahasia dunia. Di tempat-tempat mereka itu terjadi sebuah itu perbuatan dosa besar dari sisi agama. Itu terjadi. Kenapa? Tidak bisa dibendung kalau sesuatu itu fitrah. Dan Islam sebagai agama fitrah, makanya kita diperintah fa'akim wajhakal lid-dina hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama ini, Islam, sesuai dengan fitrahnya Allah. Allah dia menciptakan manusia menurut fitrah itu. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada penciptaan Allah. Jadi sampai kapanpun nggak ada perubahan. Manusia ingin merubah-rubah nggak bisa. Itu di California yang ada undang-undang pernikahan sejenis legal. Itu mereka itu penyimpangannya, perselingkuhannya besar. Contohnya si fulan dengan si fulan menikah. Fulan itu atau laki-laki atau perempuan? Kalau fulana nah, ini kayaknya ada juga ini. Ini melihat laki-laki kayak perempuan. Fulan itu laki-laki, fulana itu perempuan. Fulan dengan fulan menikah resmi, dilindungi oleh negara di California. Tapi salah satunya berselingkuh dengan fulana. Jadi nggak bisa mau dihalang-halangi itu ajaran itu, nggak bisa. Tapi itu terjadi. Dan Islam sebagai agama fitrah maka menyediakan pintunya. Wahai kalian umat Islam yang ingin menyalurkan naluri berpasangan, ini pintunya, lewat sini. Apa itu? Nikah. An-nikahi sunnati faman rogiba an sunnati falaisa minni. Menikah itu jalanku, cara
aku, sunnahku. Barang siapa yang tidak suka mengikuti jalan ini, falaisa minni, dia bukan dari golonganku. Dalam konteks ini dipecat jadi umatnya Nabi untuk sementara sampai mau bertobat. Itu. Jadi pintunya hanya itu, nggak ada pintu lain. Pintu lain ada nggak? Bisa Pak Ustaz. Kalau contohnya seperti yang banyak di Jawa Barat itu, kontrak ya, pernah ya? Jadi itu bukan jalan Nabi, bukan jalan Nabi, tapi tetap terpelihara, apalagi di kalangan Syiah. Itu pernah terjadi di suatu masa, tapi sifatnya itu temporer. Temporer itu sementara. Itu pernah terjadi, tapi sudah dinasakh. Makanya orang harus tahu nasakh mansukh. Oh, ini ada hukum ini sudah dinasakh, akhirnya hukum ini jadi mansukh, maka ini hapus hukum ini. Itu nasakh mansukh namanya. Kan pernah bahas di sini ya tentang nasakh dan mansukh. Itu harus dipahami, makanya sumber-sumber hukum itu harus tetap. Jadi Masjid Al-Muttaqin harus punya ketahanan. Kita sudah belajar usul fikih, ada Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas itu. Jadi kalau ada hal-hal yang baru, kita punya filter. Oh, saya sudah paham. Insya Allah saya nggak takut ke akhirat. Nanti kalau ditanya ya ilmu ini aja kita sampaikan kepada Allah. Punya argumentasi, punya hujah. Saya nggak sama dengan antum Pak Ustadz, mohon maaf. Kenapa? Karena sudah kita pelajari sumber hukum yang Ijma, Qiyas, Al-Urf, istihsan sudah kita pelajari. Ya nanti ngomong aja sama Tuhan begitu. Insya Allah Tuhan itu gampang. Itu punya argumentasi, hujah. Karena kadang-kadang orang dakwanya itu nakut-nakuti. Kalau nggak begini nanti Tuhan marah. Nanti kamu disiksa, dijungkir balik. Jadi bayangannya tentang Tuhan itu ngeri sekali. Ini sudah seolah-olah dia mewakili Tuhan. Padahal yang Tuhan itu Allah, bukan dia. Yang Nabi itu Nabi Muhammad, bukan dia. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jadi inilah pintu yang disediakan oleh agama. Pintu itu satu-satunya adalah nikah. Jadi kalau mau bikin eksperimen, ya menikahlah. Itu dampak sosial, ekonomi, politik luar biasa. Sambil kita nguji-nguji Tuhan. Masa kita diuji terus, tes-tes ya. Coba kita mulai dari titik nol, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Coba anak-anak kita yang belum punya NIP, punya NRP, lewatkan pintu itu. Lihat nanti 10 tahun, 15 tahun ke depan, bagaimana cara Tuhan itu bermain. Bagaimana cara Tuhan itu bermain. Ini sebenarnya belajar dalam kehidupan itu lebih dihayati daripada belajar seperti ini. Kenapa? Kita berbenturan langsung dengan Tuhan, dengan Allah. Oh, iya. Makanya tidak ada guru terbaik kecuali pengalaman. Jadi guru terbaik adalah pengalaman. Oh, ternyata koneksitasnya terhadap teori-teori Quran benar. Ternyata Allah akan membuat dia menjadi orang yang sukses, berkah, berhasil, asal benar. Nah, jadi ini konsep dasar di dalam Islam, bahwa berpasangan itu merupakan fitrah. Islam agama fitrah, ia kasih solusi. Solusinya adalah nikah. Secara implisit, nah ini sedikit sekali, tambahan lagi, nanti kita sambung lagi. Quran menginformasikan, implisit itu tidak langsung. Jadi kalau langsung itu langsung teksnya terbaca. Itu eksplisit, implisit itu secara tidak langsung. Al-Quran mengetengahkan 4 tipe, 4 model berpasangan. Yang pertama tipe
Nuh dan Lut. Yang kedua tipe Fir'aun. Yang ketiga tipe Abu Lahab. Yang keempat tipe Nabi Ibrahim alaihissalam dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan sosial ada pasangan tipenya tipe Nuh dan Lut. Nuh dan Lut itu apa maksudnya? Nabi Nuh nabi, Nabi Lut nabi, tapi pasangannya tidak balance, tidak matching. Tapi terjadi. Kalau bahasa fikihnya tidak sekufu. Sekufu di sini maksudnya agama ya, bukan sekufu dalam hal yang lain-lainnya. Bukan nasab, bukan. Sekufu asa agama. Nuh dan Lut ini seorang nabi dan seorang rasul. Tapi sayang dia memiliki pasangan yang kontraproduktif, bertentangan, bertolak belakang dengan pasangan atau suaminya. Bahasa kasarnya, suaminya beriman, istrinya preman. Ada nggak yang begitu? Ini bahasa supaya mudah ditangkap aja, meskipun kurang pas, yang penting bisa ditangkap. Ada nggak yang seperti itu? Suaminya itu jadi korban terus. Coba. Jadi suami nggak bisa berfungsi sebagai ar-rijal qawwamuna dan nisa. Jadi kalau ada begitu jangan dicela. Jangan dicela. Kenapa jangan dicela? Sama saja kita mencela Nabi Nuh dan Nabi Lut, padahal itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama saja mencela Allah. Kasihan tuh si fulan ya, suaminya rajin ke masjid, tilawah, etika, tapi istrinya kok nipu sana, nipu sini, arisan sana sudah dapat, pergi, contohnya begitu ya. Jadi jangan dicela orang itu. Terus kita kadang-kadang pikiran kita, kenapa nggak dididik, kenapa nggak di ini? Memangnya Nabi Nuh itu tidak mendidik? Memangnya Nabi Lut itu tidak mendidik? Jangan dicela dia. Ada ilmu ibrah yang di makosidnya, tujuan syariah terjadi seperti itu. Nah ini yang pertama. Ada tipenya seperti ini. Ada yang kedua adalah tipe Fir'aun. Fir'aun itu tahu ya, dengar ya. Dia punya istri yang solehah, namanya Aisyah. Oh itu terintimidasi di situ kan. Kasihan itu Aisyah itu, disiksa di ini, tapi suaminya sendiri, tapi tetap istiqomah dia, tetap melayani, tetap menyidangkan. Kalau urusan-urusan sosial tetap dia. Makanya kalau ibu-ibu bisa sabar seperti itu, nanti bersama-sama Aisyah. Jangan dikira suami istri di dunia, suami istri di akhirat. Tidak. Kalau yang ini bahasanya istrinya solehah, istrinya beriman, suaminya preman. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ada pasangan tipe Abu Lahab. Suaminya preman, istrinya wamro'atuhu hammalatal hatab. Istrinya tukang fitnah, kemana-mana membakar masyarakat, adu domba. Wah ini bersama di dunia, bersama juga di akhirat, tapi di neraka. Yang ketiga tadi ya. Yang keempat, ada pasangan tipe Ibrahim dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sampai-sampai di Quran begitu dua tokoh ini setiap hari kita sebut ya, ini ya, dua tokoh ini ya. Ketika tahiyat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim
Ibrahim dan Muhammad tuh nggak bisa dipisah. Sampai di Quran surah An-Nahl ayat 123, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah milahnya Ibrahim. Ibrahim itu seorang yang hanif, wa ma kana minal musyrikin. Dia bukan termasuk orang yang menyekutukan Tuhannya. Tipe pertama tipe apa? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Di ayat kauniyah ini yang meneliti seorang pakar peternakan perunggasan. Saya masih ingat namanya Edi Purwancoro dari Universitas Gajah Mada. Ternyata di dunia perunggasan itu ada memang pasangan binatang tipe yang pertama, yaitu tipe Nuh dan Lut. Siapa dia? Ayam. Ayam betina, ayam pejantan. Terjadi hubungan, si pejantan pergi, setengah mati betinanya, bertelur sendirian, mengerangi sendirian, menetaskan sendirian, mendidik anak-anaknya sendirian. Kemana pasangannya? Pergi, tidak bertanggung jawab. Kalau ada laki-laki menikah tidak bertanggung jawab pada keluarganya, yang bilang bukan saya loh Pak Umar, nanti nuduh-nuduh saya nanti. Jadi ada yang bertipe seperti itu. Saya sebenarnya nggak sabar ingin berbicara tali pengikat, karena tali pengikat itu banyak orang teledor di situ. Yang kedua, tipe Fir'aun. Fir'aun itu adalah suami yang preman, istrinya. Nah, ini pasangan dalam dunia perunggasan tipe burung puyuh. Tahu burung puyuh ya, telurnya kecil-kecil. Itu burung puyuh pejantan, burung puyuh betina. Itu pejantan tuh pemalunya luar biasa, Pak. Cuma betinanya tuh ngitari terus bersama, terus pergi dikejar lagi oleh betinanya. Ya karena selalu dikejar, didekati, ya apa boleh buat, akhirnya terjadilah yang terjadi. Tapi begitu terjadi, burung puyuh pejantan tuh setia, dibikinkan rumah, telur, dia pergi cari makan. Selesai bertelur, si betina ini pergi, tidak diketahui di mana rimbanya. Pejantannya pulang, loh kok telur, istri saya jadi telur. Akhirnya berteriak-teriak. Makanya di musim padi itu kalau menjelang matahari terbenam itu ada suara burung puyuh itu memanggil betinanya. Dan ternyata secara alamiah yang mengerangi, yang menetaskan, yang membesarkan anaknya adalah pejantan. Kemana istrinya? Minggat. Itu namanya wanita tipe. Nah, kalau yang hadir ini bukan burung puyuh. Yang ketiga tipe apa tadi? Abu Lahab. Kalau dalam dunia perunggasan itu adalah tipe bebek. Bebek pejantan, bebek betina. Terjadi hubungan, selesai hubungan, pejantan pergi, betina pergi juga. Sama-sama pergi. Kalau nggak diikuti, betina itu bertelur sembarang tempat. Begitu sudah bertelur, si betina pergi juga, telurnya ditinggal. Tidak peduli nih bebek ini miliknya si A, bertelurnya di kandangnya si B. Masalah itu. Masalah itu. Karena pejantannya pergi, betinanya pergi, telur bebek akhirnya tidak ada yang merawat. Makanya jadi telur asin. Paling banter jadi campuran martabak. Kan ada anak-anak diasinkan narkoba, pergaulan bebas, mabuk-mabukan. Ya pejantannya begitu. Nah, yang keempat, ini untuk tahap pertama ya. Nanti sebelum yang kedua kita bahas. Ini kita yang terakhir. Yang keempat tadi tipe apa? Ibrahim. Oh, Ibrahim, Pak Ibi. Merpati pejantan, merpati betina. Hari ini hari Sabtu ketemu. Pejantannya hanya melirik. Begitu dilirik malu betinanya.
Karena merpati itu punya rasa malu yang sangat tinggi. Makanya muncul ungkapan jinak-jinak merpati, malu tapi itu malu tapi malu. Ini hari Sabtu, pergi dia, betinanya pergi dulu karena malu. Begitu hari Ahad, si pejantan menemui di tempat itu, betinanya kebetulan cari makannya di situ juga. Dia meninggalkan makanan di depan si betina, terus pergi. Kalau makanannya diambil, berarti diterima. Nah, begitu diambil pergi, pejantannya datang, oh diambil, alhamdulillah, mau sama saya kayaknya. Tapi kalau makanannya masih ada, dia nggak mau dekati lagi betina itu. Kenapa? Oh nggak mau mendekati, oh tidak mau. Cari yang lain. Beda dengan manusia, cinta ditolak. Kayaknya ini pengalaman. Nah, hari Senin si pejantan merpati membawa klannya. Klan itu keluarganya. Si betina membawa klannya. Hari Senin itu terbang bersama. Setuju, keluarganya setuju. Hari Selasa baru dibiarkan mereka berduaan. Jadi kalau ada merpati berduaan itu bulan madu. Hari Rabu terjadi hubungan. Begitulah yang dibuatkan rumah oleh si pejantan, bertelur, cari makanan, dilindungi, bersama-sama membesarkan generasinya. Makanya muncul ungkapan merpati tak pernah ingkar janji. Manusia beda, satu kali berjanji 1000 kali diingkari. Ada nggak yang begitu? Coba berdiri. Jadi ada yang seperti itu merpati. Makanya merpati itu bisa diarahkan. Begitu dipelihara di Masjidil Haram, kamu makan di sini. Nanti itu tertib, nggak boleh kemana-mana. Dia fokus di situ, dia tahu oh di sini kita bisa menikmati makanan. Coba kalau di Masjidil Haram itu dipelihara bebek itu setengah mati membersihnya. Jadi ada tipe-tipe seperti ini. Tentu kita ingin menginginkan tipe Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Cukup ini dikasih thumbnail nanti kalau Pak supaya jadi kado untuk orang-orang yang menikah. Ini banyak orang-orang mau dikirimi, nanti 4 episode kita buatkan kajian tentang ini supaya mereka tahu ternyata Islam itu luar biasa. Memang luar biasa. Saya merasakan betul, saya melihat betul ya Allah. Karena demonstrasi ayat-ayat Allah itu di depan kita, lewat kita. Makanya saya rela jadi alatnya Tuhan untuk dipakai olehnya. Ikhlas saya. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan itu nggak boleh terputus hubungan dengan kita. Ikhlaskan diri kita menjadi alatnya Tuhan. Nggak apa-apa jadi petugas Tuhan, petugas Allah. Jadi daripada petugas partai, kadang dicintai sekarang dibenci. Mohon maaf ini saya jadi intermezzo aja. Realitas sosial memang seperti itu. Lebih baik dipakai oleh kehidupan karena ayat-ayat Allah itu banyak. Jangan ngaji ayat Quran yang tertulis saja. Berpasangan itu ayat loh. Wa min ayatihi an khalaqalakum, itu ngaji kehidupan. Makanya M. Hainun Najib kalau ngaji, kita ngaji sama kehidupan. Kenapa? Yang dikaji itu ayat-ayat kauniyah namanya, bukan Quran yang tertulis saja. Bahkan kalau Quran tertulis susah dipahami, itu terkonek dengan ayat kauniyah. Oh ternyata pemahaman teorinya salah, yang benar itu. Nah, kenapa? Karena realita kehidupan terjadi berulang-ulang, berarti itu yang benar. Jadi bisa diterjemahkan lewat ayat kauniyah. Semoga memberikan manfaat. Nanti episode berikutnya tali pengikat berpasangan. Nah itu penting itu. Talinya apa? Talinya ya macam-macam. Apa itu nggak boleh putus kalau bisa. Kalau putus yang 3 jangan putus. Putus 2 jangan. Itu nanti apa semuanya kita akan terangkan pada episode berikutnya. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami